Halo Sobat Belajar, dengan Kak Mega di sini. Udah tahu ya, kalau ada kakak di sini kita mau belajar mengenai apa sih? Jadi kakak akan ngajak Sobat Belajar nih buat kita belajar bareng-bareng mengenai ekonomi. Mata pelajaran ekonomi yang berhubungan masalah dengan perekonomian di Indonesia nih, atau mungkin perekonomian di suatu negara, atau berhubungan sama pasar, permintaan maupun penawaran, kayak gitu. Intinya hal-hal yang berbau sama ekonomi. Nah, tenang aja, pokoknya kakak di sini buat ngebantu Sobat Belajar biar bisa paham nih sama materi ekonomi, biar nggak terkesan sulit atau susah, karena intinya kita harus coba dulu sebelum ngomong susah. Oke, Sobat Belajar, seperti biasa nih, sebelum masuk ke materi, kakak mau sharing-sharing sedikit nih. Nih, kakak punya 3 gambar ya, Sobat Belajar di sini. Ada gambar orang habis di PHK, terus kelihatannya tuh kayak pusing sama gambar duit. Ketiga gambar ini ada pengaruhnya nggak sih, Kak? Terus pengaruh sama materi kita tuh apa ya? Nah, jadi nih ya Sobat Belajar, kakak mau ngasih tahu mungkin kalau Sobat Belajar lupa atau bahkan udah karena keseringan belajar di rumah ya, jadi wawasannya atau mungkin udah keseringan belajar di rumah terus udah nyaman nih sama suasana-suasana yang bikin nyaman belajar sambil tiduran bisa gitu di depan laptop atau segala macam. Nah, kan kita udah hidup berdampingan ya sama virus corona ini udah hampir 1 tahun bahkan lebih gitu. Nah, banyak banget loh Sobat Belajar dampak yang diberikan. Salah satunya, banyak akhirnya karyawan di suatu perusahaan itu yang di PHK. Terus, makanya di sini kakak kasih gambar PHK. Terus, karena di PHK itu banyak juga loh angka pengangguran yang tinggi. Karena akhirnya karyawan tersebut itu bingung untuk gimana lagi ya caranya memulai usaha atau mau kerja di mana lagi ya. Orang aku aja di PHK dari perusahaan ini. Terus, akhirnya timbullah krisis keuangan gitu yang akhirnya membuat beberapa orang itu jadi pusing, jadi bingung gimana caranya untuk keluar dari krisis keuangan keluarga ini. Gimana caranya biar aku dan keluargaku bisa tetap bertahan hidup gitu, bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, akhirnya biasanya nih ya, karena suatu kepala keluarga gitu, ayah, bapak, atau papa gitu sebutannya, itu kan pasti butuh dana cepat ya biar akhirnya dia itu tetap bisa memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Nah, PR-nya berarti gimana caranya kepala keluarga tersebut menemukan solusi untuk memberikan dana yang cepat, yang kira-kira tuh bisa sehari cair dananya atau pinjamannya tuh bisa sehari tuh di-approve gitu. Nah, kira-kira apa ya? Ada nggak sih lembaga yang bisa ngasih pinjaman dana dengan cara yang cepat? Mungkin pertemuan sebelumnya kakak udah pernah ngebahas nih sama Sobat Belajar mengenai lembaga pergadaian gitu. Lembaga pergadaian itu hampir mirip sama lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan non-bank yang akhirnya memberikan bantuan pinjaman dana kepada masyarakat luas. Tapi perbedaannya, syaratnya mungkin lebih simpel atau lebih mudah dibandingkan kalau kita pinjam ke bank. Nah, mungkin juga lebih mudah kalau misalkan kita pinjam ke lembaga pembiayaan. Kalau lembaga pergadaian, ingat ya, dia pakainya itu sistemnya tuh hukum gadai yang membedakan dia dengan lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan bank untuk pembiayaan itu sendiri. Nah, nanti kita akan ngebahas nih, apa sih tuh hukum gadai, terus kira-kira lembaga pergadaian itu cuman bisa ngasih pinjaman aja nggak sih gitu? Atau ada produk-produk lain ya yang ditawarkan sama lembaga pergadaian selain hanya meminjamkan dana kepada para nasabah atau customer-nya. Nah, jadi itu intinya tuh lembaga pergadaian ini tuh bener-bener udah jadi teman kita gitu ya, teman kehidupan sehari-hari di mana jadi solusi kepada banyaknya keluarga yang emang butuh banget nih sama dana cepat. Soalnya emang bener-bener cepat gitu, kita bisa sambil nunggu nih, kita ngegadai barang, terus ya udah tinggal nunggu 15 atau 30 menit gitu, atau paling lama ya 2 jam, kita dananya bisa cair. Kalau misalkan kita pinjam ke bank, itu kan butuh waktu yang lama ya untuk akhirnya pinjaman kita tuh di-approve sama pihak bank. Nah, oke, Sobat Belajar nih, kita langsung simak aja ya penjelasan dari kakak nih. Kira-kira apa aja sih produk dari pergadaian, lembaga pergadaian itu? Apakah lembaga pergadaian cuma bisa ngasih dana cepat aja? Nah, ternyata ada produk-produk lain nih yang ditawarkan sama lembaga pergadaian. Terus pokoknya nanti kita akan ngebahas mengenai lembaga pergadaian itu sendiri, produk yang ditawarkan, dan prinsip usahanya segala macam. Oke, Sobat Belajar, disimak aja video penjelasan kakak sampai akhir ya. Karena nanti akan ada latihan soalnya juga nih biar Sobat Belajar makin paham sama materi lembaga pergadaian. Sobat Belajar, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!
Halo Sobat Belajar, tadi di awal kakak udah jelasin ya mengenai lembaga pergadaian, terus ketika seseorang itu butuh dana cepat, ya udah solusinya ke lembaga pergadaian. Tapi pertanyaannya, apakah lembaga pergadaian cuma bisa ngasih pinjaman dana cepat aja? Atau ternyata ada produk-produk dari lembaga pergadaian yang ditawarkan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh kita sebagai nasabah atau masyarakat biasa? Langsung aja ya disimak nih beberapa slide yang akan kakak tampilkan mengenai materi kita, yaitu peran jenis prinsip kegiatan usaha dan produk-produk pergadaian. Seperti biasa Sobat Belajar, sebelum kita masuk ke materi dan sebelum kita membahas mengenai pergadaian jauh lebih dalam, kakak mau ngasih sedikit kata semangat. Mungkin gak begitu banyak ya, tapi semoga kata-kata semangat ini atau motivasi ini bisa menambahkan semangat Sobat Belajar nih, supaya Sobat Belajar tambah moodnya bisa naik gitu saat belajar bareng kakak gitu. Ada quotes dari Mary Riana yang bunyinya, setiap fase yang kamu jalani harus bisa mendatangkan pelajaran untuk naik ke fase berikutnya. Jadi intinya jangan sampai kita itu menjalani sesuatu itu nggak ada manfaatnya atau nggak ada sesuatu yang bisa kita petik gitu. Dan kita jadikan pelajaran untuk bisa naik step berikutnya. Nah, kalau misalkan kita mau, contohnya nih ya, simpelnya kalau Sobat Belajar mau naik ke step berikutnya, mau naik ke jenjang berikutnya, pasti kan harus mengalami ujian dulu ya, ujian kenaikan kelas atau segala macam. Nah, itu akhirnya bisa membawa Sobat Belajar bisa naik ke fase yang lebih tinggi lagi mungkin, atau step yang lebih tinggi lagi daripada step yang sekarang Sobat Belajar rasakan atau lalui. Nah, jadi setiap pelajaran itu harus bisa memberikan manfaat dan faedahnya nih untuk kehidupan kita. Jangan sampai Sobat Belajar melakukan suatu aktivitas yang sia-sia, yang gak ngasih manfaat apa-apa untuk kehidupan Sobat Belajar. Oke Sobat Belajar, tadi udah ada kata-kata semangat dari kakak, ada kata-kata motivasi. Semoga ini nanti setelah ini nih kita akan membahas mengenai lembaga pergadaian, Sobat Belajar bisa lebih paham ya, karena udah semangat dan udah naik nih moodnya. Pertama-tama kakak akan menjelaskan mengenai apa aja sih peran lembaga pergadaian. Jadi lembaga pergadaian itu mempunyai 3 peran Sobat Belajar ya. Yang pertama, mencegah praktek ijon, adanya pegadaian gelap, serta pinjaman yang tidak wajar. Nah, lembaga pergadaian ini kan dia menaungi perusahaan-perusahaan yang emang bergerak di bidang gadai, pegadaian atau perusahaan-perusahaan gadai lainnya gitu. Nah, akhirnya dia ini hadir lembaga pergadaian untuk bisa mencegah praktek ijon ini, biar nggak ada pegadaian gelap, biar nggak ada pegadaian ilegal, supaya semuanya itu emang terdaftar dan resmi dari pemerintah. Supaya juga kita nih sebagai nasabah itu merasa percaya dan merasa nggak khawatir atau nggak was-was ya dengan adanya pergadaian ini atau lembaga-lembaga pegadaian yang lain. Selanjutnya, berperan dalam pelaksanaan serta menunjang pelaksanaan sistem pembangunan nasional. Nah, ini mungkin udah nggak asing lagi ya Sobat Belajar dengar kata menunjang pelaksanaan sistem pembangunan nasional. Karena kalau misalkan sistem pembangunan nasional itu kan terdiri dari beberapa aspek. Salah satunya juga ada aspek ekonomi nih yang turut serta untuk membantu pembangunan nasional. Dengan adanya lembaga pergadaian ini memberikan pinjaman kepada para nasabah, memberikan bantuan dana kepada orang-orang yang membutuhkan. Terus kebayang nggak sih kalau misalkan orang-orang itu kan emang punya niat nih untuk buka usaha, tapi emang nggak punya modal, terus dia pinjam dana ke lembaga pergadaian, akhirnya usahanya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu kan akan memberikan banyak sekali ya dampak positif gitu. Terutama bisa bantu juga dengan pembangunan sistem pembangunan nasional gitu yang didukung dari sektor ekonomi. Selanjutnya, yang ketiga, penggunaan gadai bebas bunga terhadap gadai syariah. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut nih Sobat Belajar mengenai gadai syariah. Jadi ada 2 pokoknya, ada 2 sistem gadai yang nanti akan kita bahas. Nah, ini juga gadai syariah itu maksudnya apa, terus sistemnya itu seperti apa. Langsung aja nih ya, kita next slide. Nah, ini dia. Jadi jenis pegadaian itu atau lembaga pergadaian itu ada 2. Pergadaian konvensional dan pergadaian syariah. Kalau konvensional itu ya sering kita temuin ya, mungkin di banyak-banyak wilayah kita gitu, kayak misalkan ada usaha gadai cepat kayak gitu atau yang lain-lain yang emang dia basisnya tuh konvensional. Kalau syariah ini simpelnya yang bisa ngebedain konvensional sama syariah, kalau konvensional itu dia masih mengenal sistem bunga. Kalau syariah bukan sistem bunga lagi, tapi gini ya, kenapa bagi hasil? Karena syariah ini kan dia pedomannya itu kepada prinsip Islam.
Jadi dalam prinsip Islam itu juga ada kegiatan perekonomian yang diatur nih sama Islam gitu, yang tertera dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang lainnya. Yang akhirnya sistem perekonomian itu diatur untuk lembaga-lembaga keuangan bank ataupun non-bank itu. Nah, prinsipnya itu lebih kepada bagi hasil, bukan bunga. Karena menurut prinsip syariah, bunga itu disebutnya riba gitu, dan itu dilarang dalam agama Islam. Makanya akhirnya pergadaian syariah itu dia menggunakan prinsip bagi hasil. Gimana sih Kak maksud dari prinsip bagi hasil sama bunga? Terus kalau dia nggak pakai bunga berarti nggak bisa dapetin untung dong. Nah, sebenarnya pergadaian syariah itu tetap bisa dapetin untung. Nah, itu pakai sistem bagi hasil. Jadi dari awal sudah disepakati bersama oleh si perusahaan dan kepada calon nasabah itu, misalkan nih calon nasabah mengajukan pinjaman kepada perusahaan lembaga pergadaian syariah ini sebesar 5 juta kayak gitu. Nah, nanti ada kesepakatan di awal yang akan disepakati bersama kalau ketika pengembalian dananya sebesar 5 juta itu dia bukan pakai bunga, tapi kalau bunga itu kan diukurnya bukan berdasarkan kemampuan dari si yang membayar hutang ya. Kalau bagi hasil itu diukur berdasarkan kemampuan dari si yang membayar hutang itu, si kreditor gitu, orang yang si debitor, orang yang meminjam duit gitu. Nah, akhirnya nanti dia akan dibagi hasil nih kemampuan dari si debitor tadi kepada si kreditor yang memberikan pinjaman atau lembaga pergadaian syariah ini. Disepakati nih di awal kira-kira pembagian hasilnya misalkan 50/50 atau 70/30, 70-nya itu kepada nasabahnya dan 30-nya kepada perusahaannya atau 80/20. Nah, itu disepakati di awal sesuai sama kesepakatan bersama. Jadinya harapannya pergadaian syariah ini hadir itu tanpa merugikan masyarakat, karena mungkin kalau kita tuh kenal dengan istilah bunga itu kan image-nya itu ngeberatin kita ya, karena wah bunganya gede gitu, nanti pinjamannya ketika kita melunasi pinjaman, nominal yang kita bayarkan juga bahkan bisa jauh lebih mahal daripada nominal yang kita pinjam gitu. Misalnya kita pinjam 5 juta, kita bayarnya bisa sampai 7 sampai 7,5 kayak gitu. Itu kan image-nya bisa merugikan kita atau membebankan kita sebagai pihak yang mengutang. Makanya akhirnya pergadaian itu hadir dalam bentuk syariah gitu. Udah paham ya perbedaan antara pergadaian konvensional sama pergadaian syariah ini? Ini ya, ada 2 jenis pokoknya lembaga pergadaian itu, konvensional dan syariah. Selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan mengenai pergadaian konvensional nih sobat belajar. Ternyata ada kelebihan sama kekurangannya. Setiap lembaga pasti punya ya kelebihan sama kekurangannya. Kelebihan dari pergadaian konvensional ini tersebar luas ke berbagai tempat dan mudah dijangkau. Karena ya kita masih sering berhadapan atau bersinggungan sama kegiatan konvensional gitu. Jadi makanya lembaga-lembaga keuangan ataupun institusi yang berkaitan dengan konvensional itu masih gampang banget kita temuin. Ada di mana-mana. Kakak jalan 500 meter aja, kayak udah dapet nih, oh ada nih pergadaian konvensional. Kalau pergadaian syariah kan masih sulit kita temuin ya. Makanya akhirnya itu menjadi satu kelebihan dari pergadaian konvensional itu. Karena dia tersebar luas, akhirnya mudah dijangkau. Jadi itu intinya semua wilayah itu, hampir seluruh wilayah di Indonesia itu pasti ada pergadaian konvensional. Nah, di sini ada beberapa kekurangan dari prinsip pergadaian konvensional. Yang pertama, masih menggunakan sistem bunga yang tadi. Kenapa akhirnya sistem bunga itu menjadi suatu kelemahan? Karena untuk beberapa pihak, sistem bunga itu terasa menyulitkan atau merugikan gitu. Yang kedua, tarif jasa simpan lebih besar. Karena lagi-lagi dia konvensional, prinsipnya ingin mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya kan. Meskipun memang lembaga pergadaian ini kan emang diatur dalam perundang-undangan atau misalkan dia itu memang menjadi badan usaha milik negara atau BUMN. Tapi tetap BUMN itu kan juga ada suatu hal yang emang dia tuh pengen ngambil keuntungan juga dari nasabahnya. Makanya akhirnya tarif jasa simpannya itu lebih besar. Lebih besar dibandingkan sama pergadaian syariah ya. Selanjutnya, biaya administrasinya jauh lebih besar juga. Karena lagi tadi, balik ke konvensional. Konvensional itu kan dia pasti ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Terus sisa uang dari hasil lelang akan diambil oleh perusahaan pergadaian. Nah, for your information nih sobat belajar. Jadi tuh nanti kalau misalkan sobat belajar udah terjun langsung atau misalkan datang ke perusahaan pergadaian nih, nanti tuh sobat belajar udah nggak asing deh sama istilah lelang pergadaian. Nah, kalau di sistem konvensional ini nanti hasil dari lelang pergadaian itu duitnya akan dimasukkan ke dalam kas perusahaannya gitu. Makanya itu merupakan salah satu kekurangan dari pergadaian konvensional. Selanjutnya kita berangkat ke pergadaian syariah. Tadi udah tahu ya kelebihan sama kekurangan dari pergadaian konvensional. Kalau tadi pergadaian konvensional itu gampang banget kita temuin karena ada di mana-mana.
kebalikan, pergadaian syariah itu kekurangannya masih sulit ditemukan karena emang masih jarang ada lembaga-lembaga keuangan secara syariah gitu. Kelebihannya memanfaatkan sistem bagi hasil. Tadi ya, dia itu kalau syariah itu bagi hasil bukan pakai bunga. Selanjutnya, biaya atau tarif jasa simpan lebih sedikit dibandingkan sama pergadaian konvensional. Dan tarif administrasinya juga jauh lebih kecil dibandingkan pergadaian konvensional. Nah, dari segi kelebihan sama kekurangan udah bisa mencerna nih ya Sobat Belajar, kira-kira lebih menguntungkan segi konvensional atau syariah ya. Ini sesuai sama kebutuhan masing-masing manusia sih gitu. Kalau emang kalian lebih butuhnya tuh dana yang cepat, ya mungkin lebih milih ke pergadaian konvensional karena tadi pergadaian konvensional itu hampir ada di mana-mana, gampang ditemui, mudah dijangkau. Sementara kalau syariah itu masih sangat sulit karena jumlahnya juga masih terbatas. Nah, selanjutnya ada prinsip nih Sobat Belajar, prinsip kegiatan usaha pergadaian. Nah, prinsipnya ini tuh diatur dalam perundang-undangan mengenai lembaga pergadaian. Ada 2. Pertama, PP nomor 10 atau Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Pergadaian. Dan yang kedua, Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP pasal 1150 tentang hukum gadai. Nah, ini pokoknya lembaga pergadaian itu kata kuncinya dia lembaga yang emang memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat dengan sistem hukum gadai. Nah, itu merupakan prinsip kegiatan usahanya pergadaian. Gampangnya gitu aja. Oh, kalau pergadaian pakai sistem atau prinsip hukum gadai. Nah, udah gitu aja biar bisa ngebedain lembaga pergadaian sama lembaga pembiayaan yang lainnya. Selanjutnya nih, Kak, mau ngasih tahu atau mengenalin ke Sobat Belajar. Apa aja sih lembaga pergadaian? Ternyata pergadaian itu nggak hanya bisa ngasih pinjaman dana aja loh Sobat Belajar. Ada beberapa produk dari lembaga pergadaian yang ditawarkan kepada nasabahnya atau kepada masyarakat umum. Pertama, produk gadai konvensional. Nah, ini tadi udah kita bahas ya, dan produk gadai syariah atau rahan. Ini juga tadi udah kita bahas. Ini produk gadai yang berbeda basis, ini konvensional, dia sistem bunga, dan ini syariah atau bagi hasil. Selanjutnya, ada produk berbasis fidusia. Intinya, produk berbasis fidusia itu lembaga pergadaian memberikan, atau perusahaan pergadaian gitu ya, memberikan pinjaman kepada UMKM atau misalkan wirausaha yang memang sektornya itu masih sektor kecil gitu. Pedagang-pedagang UMKM supaya bisa mendapatkan modal. Nah, pinjaman itu yang diberikan sama lembaga pergadaian untuk produk berbasis fidusia nggak hanya dana, tapi bisa barang-barang modal lain. Misalkan UMKM tersebut tuh butuh kendaraan. Nah, UMKM itu bisa pinjem kendaraan atau misalkan dia membeli kendaraan dari pergadaian nanti bayarnya nyicil kayak gitu, sistemnya tuh angsuran. Nah, ini produk berbasis fidusia. Bedanya ya, kalau dia di produk gadai itu hanya duit atau dana aja yang diberikan, dana modal. Nah, kalau untuk produk berbasis fidusia nggak hanya dana, tapi bisa barang modal. Dan sasaran untuk produk berbasis fidusia ini untuk UMKM. Gitu. Selanjutnya ada produk gadai sistem angsuran. Nah, Kakak mau ngasih tahu lagi nih, ternyata ada lagi perbedaan dari sistem angsuran sama gadai konvensional atau gadai syariah. Jadi, kalau produk gadai konvensional atau produk gadai syariah itu prinsipnya gini, kita pinjam duit sama lembaga pergadaian, sama perusahaan pergadaian gitu. Nah, disepakati nih di awal, kita butuh dananya misal 2.500.000. Nah, nanti kita membayarnya itu 2.500.000 ditambah bunga kalau di pergadaian konvensional yang ditambah bagi hasil tadi pada pergadaian syariah. Nah, itu nanti ditetapkan bersama kapan jatuh temponya harus dibayar. Jadi 2.500.000 beserta bunganya misalnya jadi 3 juta dibayar 3 bulan yang akan datang. Misal nih, Kakak pinjam bulan Februari sekarang. Nah, nanti Kakak akan bayarkan kepada perusahaan pergadaian itu berarti 3 bulan setelah bulan Februari nih. Maret, April, Mei. Bulan Mei Kakak bayar 2.500.000 beserta bunga jadi 3 juta gitu kepada perusahaan pergadaian. Jadi dibayarnya itu langsung cash dan langsung nominal kita pinjam bersama bunganya. Tapi kalau sistem angsuran berarti kita bisa ngangsur 2.500.000 beserta bunganya jadi 3 juta gitu, bisa kita bayarkan misal 4 kali bayar atau 5 kali bayar. Nah, kalau ini kan bedanya tadi sekali bayar aja ya, dan langsung dibayar lunas sama bunga-bunganya di jatuh temponya. Tapi kalau angsuran ini bisa dibayar beberapa kali ya, kayak kita misalkan kredit aja gitu.
Jadi bisa dibayar 4 sampai 5 kali tergantung sama kesepakatan bersama atau peraturan yang dibuat sama perusahaan pegadaian itu sendiri. Selanjutnya ada produk investasi emas. Jangan salah loh, ternyata kita bisa investasi emas. Caranya kita bisa nabung nih ke perusahaan pegadaian untuk beli emas. Nah itu nabungnya ya kita nabung aja gitu sobat belajar. Misalkan setiap bulannya nih kakak nyetor duit sebesar 100.000. Nah kakak itu mau beli emas. Biasanya emas yang ditawarkan pada produk investasi emas ini emas batangan ya, emas asli, bukan perhiasan gitu, tapi lebih ke emas batangan. Karena kan emas batangan itu tuh cocok banget ya buat kegiatan investasi gitu, buat akhirnya pilihan masyarakat buat berinvestasi selain rumah ataupun tanah, bisa juga investasi emas. Karena dasarnya tuh emas tuh setiap tahun harganya tuh pasti naik, makanya akhirnya masyarakat tuh tertarik untuk investasi emas. Lagi-lagi jangan lupa emasnya ini berupa emas batangan, bukan emas perhiasan. Nah, prinsipnya sama, kita investasi aja, jadi nabung setiap bulannya nominal yang telah ditetapkan sama perusahaan pegadaian, kita setor nih, kita setor duit aja ke perusahaan itu. Jadi nanti pada jatuh tempo atau tanggal yang emang udah selesai nabungnya, kita bisa mendapatkan atau mengambil emas tersebut, emasnya emas batangan tadi. Misalkan emas besar 25 gram atau sekian gram gitu. Selanjutnya ada jasa taksiran, sobat belajar. Nah, kalau tadi di sini emasnya emas batangan atau emas murni, taksiran di sini dia emasnya kepada perhiasan. Contohnya, sobat belajar nemu kalung atau nemu gelang di jalan. Terus ngeliat nih, oh ini kayak gelang emas. Tapi nggak tahu kan kira-kira berapa ya beratnya, berapa gramnya. Mungkin sobat belajar tertarik untuk ngejualnya. Nah, karena sobat belajar nggak tahu berapa gramnya, sobat belajar bisa nih pakai jasa taksirannya produk pegadaian gitu. Nah udah nanti serahkan aja emasnya untuk ditimbang kira-kira berapa sih gramnya. Kan nanti kalau ketika sobat belajar mau jual ke toko-toko emas, jadi nggak gampang dibohongin ya, karena sobat belajar udah tahu, oh ternyata jumlah taksirannya atau nominal yang tepat tuh segini gitu. Nah nanti sobat belajar tinggal membayar aja deh jasa dari produk taksiran ini yang disediakan sama lembaga pegadaian atau perusahaan pegadaian. Nah nanti untuk nominal-nominalnya ya disesuaikan sama berapa gramnya sih, sama berapa macam perhiasannya kayak gitu. Selanjutnya ada jasa titipan juga nih sobat belajar. Jadi kalau misalkan sobat belajar mau pergi nih keluar kota dengan jangka waktu yang sangat lama nih, misalkan 2 bulan atau 6 bulan gitu mau pulang kampung. Nah, tapi di rumah tuh ada mobil, ada TV, dan barang-barang elektronik yang emang nilainya tuh mahal banget. Terus bingung mau dititipin kemana ya, dititipin ke tetangga, rumah tetangga udah penuh nih gitu. Bisa titipin aja ke lembaga pegadaian. Tentu juga ada nominal jasanya yang harus kita bayarkan. Nah, nanti disesuaikan berapa lamanya kita menitip sama barang apa aja sih yang dititipin ke perusahaan tersebut. Selanjutnya ada jasa sertifikasi batu mulia. Kalau tadi ini jasa taksiran itu lebih ke perhiasan, batu mulia ini dia bisa permata, terus bisa apa ya, kayak liontin gitu. Pokoknya batu-batu mulia ini kita mau jasa sertifikasi dalam artian kita nimbang, tapi bisa dapat sertifikatnya juga nih untuk ngebuktiin kalau emang batu mulia atau permata yang kita timbang di lembaga pegadaian itu emang udah secara legal gitu ya. Oh kalau emang permata itu tuh nominalnya tuh atau beratnya sekian gram loh gitu. Nanti kan itu bisa kita manfaatkan, mungkin buat belajar pengen jual permata itu lagi gitu atau liontin itu lagi. Nah bisa. Jadi intinya perbedaannya kalau jasa sertifikasi sama jasa taksiran cuma nimbang aja. Kalau sertifikasi nimbang sekaligus dapat sertifikatnya. Tapi ini cuma batu mulia aja ya, bukan yang berbentuk perhiasan gitu. Kalau taksiran kan lebih ke perhiasan ya, gelang, cincin, kalung, dan yang lain-lain. Kayak gitu sobat belajar. Nah di sini ada nih salah satu gambar nih ya di sebelah kiri kakak. Ini contoh dari jasa sertifikasi batu mulia, ada Pegadaian Gilab gitu. Nah ini jasa atau produk yang ditawarkan oleh perusahaan Pegadaian gitu. Nah ini Pegadaian Gilab atau jasa sertifikasi batu mulia. Ternyata banyak banget ya produk yang ditawarkan sama lembaga pegadaian, gak cuma ngasih dana pinjaman aja sobat belajar. Ternyata ada beberapa ya, bisa naksir, bisa sertifikasi juga, atau kita bisa nitip juga, barang juga bisa. Nah tadi udah paham kira-kira apa aja produk dari pegadaian, prinsip kegiatan usahanya. Sekarang kita latihan soal yuk. Ada beberapa pernyataan nih untuk soal nomor 1.
Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan kekurangan pergadaian konvensional? Yang satu masih menggunakan sistem bunga, yang dua sulit ditemukan, yang tiga mudah dijangkau, yang keempat tarif jasa simpan lebih besar. Nah, kira-kira jawabannya diminta adalah kekurangan pergadaian konvensional. Jawabannya adalah 1 dan 4. Karena kalau sulit ditemukan itu bukan salah satu kekurangan pergadaian konvensional ya. Ini merupakan kekurangan syariah. Nah, selanjutnya mudah dijangkau itu menjadi kelebihan. Makanya jawabannya 1 dan 4. Selanjutnya, soal nomor 2. Produk dari lembaga pergadaian yang memberikan jasa pinjaman dengan pembayaran secara angsuran merupakan penjelasan dari salah satu produk pergadaian, yaitu A. Produk gadai konvensional, yang B. Produk gadai syariah, yang C. Produk gadai sistem angsuran, yang D. Produk gadai berbasis fidusia, dan yang E. Produk investasi emas. Nih, ada kata kuncinya sobat belajar. Dia di sini menjelaskan bahwa pembayarannya secara angsuran. Terus di sini memberikan jasa pinjaman atau kredit. Oke, kita lihat ya, apa sih jawabannya kira-kira untuk soal nomor 2 ini? Ternyata jawabannya C. Oke, tadi kalau konvensional itu dia kan bukannya emang memberikan jasa pinjaman, tapi nggak bisa dibayar secara angsuran ya. Untuk 2 ini, konvensional maupun syariah, dia tidak bisa angsur. Tidak angsur. Sementara kalau berbasis fidusia ini tadi lebih ke cuman barang modal, tapi gak hanya dana aja dikasih, tapi bisa barang modal. Kalau investasi emas tadi, kita nabung untuk bisa mendapatkan perhiasan gitu. Selanjutnya soal nomor 3, soal terakhir. Produk dari lembaga pergadaian yang menyediakan jasa penaksiran permata dan pembuatan sertifikatnya merupakan penjelasan dari salah satu produk pergadaian, yang A. Jasa titipan, yang B. Produk investasi emas, yang C. Jasa taksiran, yang D. Jasa sertifikasi batu mulia, dan yang E. Produk berbasis fidusia. Ada kata kuncinya dia ya. Jasa penaksiran permata, terus pembuatan sertifikat. Berarti jawabannya jasa sertifikasi batu mulia. Gimana sobat belajar materi mengenai jenis sama produk pergadaian, terus latihan soalnya mudah kan ya? Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!